Bab 172. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bakat bisa tumbuh. Belajar, berolahraga, bekerja. Mereka akan dapat mencapai tempat pertama di bidang apapun, jika mereka berusaha cukup keras. Tapi, itu berbeda di Satisfy. Ada banyak jenius di antara 2 miliar pengguna. Jika mereka melintasi puluhan ribu gunung, masih ada ribuan gunung yang tersisa. Setelah melintasi ribuan gunung itu, ada puluhan gunung yang menghalangi mereka lagi. Di antara banyak gunung, gunung tertinggi adalah Yura. Dia tak tergoyahkan di posisi kelima di Unifit Ranking. Koakuang. Pepe Peng. Dia benar-benar monster. Bubat adalah anggota tim nasional Turki dan peringkat 25 pada peringkat bersatu. Dia menggabungkan penilaian yang berani dan CC yang kuat, untuk disebut sebagai pemrakarsa terbaik Satisfy. Medan perang selalu menguntungkan sekutunya, ketika dia bertarung dalam memimpin. Namun, itu tidak berhasil di depan Yura. Peng. Sial, ini waktu yang tepat, tanpa kesalahan. Apakah dia manusia? Dia bukan komputer kan? Kelas tersembunyi Rare, Crusher. Sama seperti namanya, kelas Crusher dirancang untuk menghancurkan formasi. Dia menggunakan skill, tanpa syarat, untuk berlari dalam jarak 3 meter dari target dan menggunakan combo CC, untuk langsung menghancurkan musuh. Tapi, tanggapan Yura yang tenang dan cerdas, membuat keuntungan Crusher tidak efektif. Ada jarak 0,5 detik antara mendekati dan combo CC. Dia membalas dengan tepat pada waktu yang tepat, membuat postur tubuhku jatuh, dan teknikku tidak berfungsi dengan baik. Petik 1. Itu bahkan bukan situasi 1 lawan 1. Yura sendiri berurusan dengan 15 orang. Dia dengan sempurna mengarahkan sihir ke arah 14 orang sambil menjaga CC tetap terkendali. Jika ini adalah tempat kelima, lalu apa yang aneh di atasnya? Koakuang, koakuang. Kuak. Gila. Apakah serangan disebut pertahanan terbaik? Yura masih belum pernah menggunakan sihir pertahanan sekali. Dia menggunakan sihir kutukan untuk menetralisir tanker dan damage dealer. Lalu, menyerang mereka. Kemampuannya untuk menekan serangan musuh dengan hanya menyerang, sangat luar biasa. Terlalu kuat. Bukankah ini setingkat bos monster? Kecuali kita menggunakan CC padanya, ini akan berubah menjadi perang gesekan. Kita perlu menciptakan peluang sempurna untuk Bubat. Para pembela melakukan yang terbaik untuk mengekspos celah di Yura. Karena perlawanan mereka terhadap sihir kutukan itu tidak sempurna. Tapi, mereka masih menderita beberapa kerusakan. Karenanya, ini bukan tugas yang mudah. Kekuatan Yura bukanlah sihir kutukannya atau mantra serangan yang kuat. Itu adalah analisis, prediksi, dan pilihannya. Dia menganalisis pola perilaku musuh dan meramalkan, bagaimana menghadapi serangan mereka. Kemudian, dia menggunakan sihir yang sulit dihadapi. Dia memaksa 2 atau 3 pilihan pada lawan mereka. Itu membuat mereka merasa bingung, tentang apa yang akan menjadi tindakan terbaik mereka. Koakuang. Ini benar-benar luar biasa. Ini adalah martabat layar peringkat kelima. Para ahli dari seluruh dunia, termasuk komentator. Selain itu, para penonton dan pemirsa terkejut luar biasa. Itu karena, kekuatan Yura sangat tidak realistis. Sehingga, dia berhasil bertahan 5 menit melawan top ranker yang mewakili 8 negara. Tapi sekarang, dia telah mencapai batasnya. Saat itulah Zibal di ruang tunggu AS telah menunggu. Seokeok. Petik 2. Yura mulai mengizinkan serangan. Konsentrasinya tidak turun. Itu karena, kekuatan sihirnya berada pada batasnya. Dia lemah. Sihir kutukan yang menahan peringkat itu, dilonggarkan. Mana Yura berada di ambang kehabisan. Jadi, dia tidak bisa menggunakan kutukan baru. Berkat itu, para tanker menerobos pengeboman sihir dengan tubuh mereka yang solid. Inilah akhirnya. Hia Awek. Pedang, tombak, kapak, dan perisai ditujukan ke Yura. Mereka dibebaskan dari sihir kutukan terlalu dini. Metode mereka dalam berurusan dengan sihirku, juga bagus. Mereka kuat. Yura mengungkapkan ketidaksenangannya, dan menggunakan sihir pertahanan untuk pertama kalinya. Diamond Shield. Jijiyong. Kelemahan dari Dark Mage adalah jika mereka memiliki mantra pertahanan, yang lebih sedikit daripada mage lainnya. Yura berada di level 291 dan dekat dengan kemajuan ketiganya. Tapi, dia menggunakan sihir pertahanan, yang dia dapatkan di level 230. Ya, itu adalah perisai berlian yang ia pelajari, pada hari saat pertama kali dia bertemu Grid di Kuilyatan. Dan kerusakan yang bisa diserap perisai berlian itu tidak hebat. Jejeok. Menang. Mereka diyakinkan setelah melihat celah di perisai. Kemudian, Yura mengeluarkan orb. Hukuman ilahi. Memanggil petir yang menghasilkan 15,000 sampai 23,000 damage dalam 10 meter. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Rank of damage. Radius 3 meter di sekitar target. Mantra gelap yang disimpan dalam orb bisa digunakan tanpa waktu casting. Selain itu, target sihir bukanlah tanker. Itu adalah damage dealer di belakang. Kuajajajajak. Ada batasan yang jelas untuk skill dengan damage tetap. Mereka tidak efektif terhadap orang dengan kesehatan tinggi.
Setelah waktu berlalu dan tingkat layar menjadi lebih tinggi, skill hukuman ilahi ini kemungkinan menjadi usang. Tapi, itu masih berguna di masa sekarang. Damage dealer pada pertengahan 200-an, hanya memiliki sekitar 15.000 HP. Kuak. Dia mengabaikan ancaman dari tanker dan berurusan dengan damage dealer. Keempat damage dealer tidak punya waktu untuk menggunakan skill bertahan atau mengelak, ketika mereka berteriak dan berubah menjadi cahaya abu-abu. Sinar. Sialan. Fast tertembak. Setelah mitra mereka keluar, tanker yang marah menuangkan skill serangan mereka ke Yura. Jejeong. Seokeok. Perisai berlian yang baru dikerahkan hancur, dan goresan mulai muncul di kulit putih Yura. Puk, puok. Tubuhnya yang ramping ditusuk dengan besi yang tajam. Sempoyongan. Para komentator menghela nafas, ketika harta karun Korea Selatan akan runtuh. Mereka berjuang melawan kemampuan Yura yang luar biasa. Tapi sekarang, dia membiarkan beberapa serangan. Defense dan HP Mage sangat rendah. Begitu mereka membiarkan serangan, mereka akan runtuh dengan cepat. Ini pasti sakit. Yura adalah orang yang paling mungkin memenangkan medali dalam pemrosesan target. Seperti yang telah diprediksi banyak orang. Tampaknya, Korea Selatan tidak akan dapat mencapai prestasi di kompetisi nasional. Penonton Korea marah. Lakukan dengan tidak berlebihan. Jangan mengacaukan wajah cantik Yura. Dasar brengsek. Kenapa kamu mengganggu seorang gadis yang berkelahi sendirian? Petik 2. Bajingan seperti anjing. Aku akan mengingat itmu. Mari kita lihat, apakah kita bertemu di lapangan nanti. Aku akan mengorbankan hidupku untuk membalas dendam pada Dewi. Petik 2. Jatuh. Yura membiarkan serangan dan pingsan. Pada akhirnya, dia jatuh ke satu lutut. Melayanimu dengan benar. Penonton Korea tersentak, sementara penonton asing bersorak. Jebeok, jebeok. Seorang pria muda Asia diterima di stadion, di bawah bimbingan anggota staf. Dia menuju ke arah ruang kapsul. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang itu? Tiba-tiba ada kebingungan. Komentator terlambat menyebarkan berita. Ide orang itu adalah Grid. Dia adalah anggota tim nasional Korea Selatan dan dijadwalkan menjadi mitra Yura, dalam pertandingan pemrosesan target. Dia tak terhindarkan ditunda, dan tiba terlambat. Penonton Korea mencemooh. Grid, ini pertama kalinya aku mendengar nama itu. Apa ini? Sampah yang belum pernah aku dengar ini, telah tiba pada menit terakhir. Apakah ini sebuah komedi? Bajingan itu akan muncul sekarang. Yura menderita karena dia. Ada juga reaksi keras dari penonton asing. Bagaimana dia bisa berpartisipasi di tengah jalan? Itu melanggar aturan. Komentator menjelaskan. Menurut penyelenggara, tidak ada aturan yang melarang partisipasi, saat acara berlangsung. Jadi sepertinya, penerimaan anggota tim Korea yang terlambat, itu bukan masalah. Para ahli dari berbagai outlet media internasional mengerutkan kening. Agar seorang pemain dapat berpartisipasi di tengah pertandingan. Aku tahu jika komite organisasi kompetisi nasional terdiri dari personil pemerintah Korea dan eksekutif grup SA. Kurangnya, profesionalisme mereka terlihat. Ini adalah tahun pertama kompetisi nasional diadakan, sehingga ada banyak celah. Tidakkah itu membaik secara bertahap? Ada cerita, jika komite organisasi melakukan restrukturisasi dengan para ahli. Tanda hubung. Intinya adalah, jika anggota tim Korea akan berpartisipasi, bagaimana ini akan mengubah situasi? Apa yang akan berubah? Yura sudah mencapai batasnya. Pria bernama Grid, yang bergabung terlambat, bahkan tidak ada dalam daftar 1000 pemain ranker top. Nasib tim Korea tidak akan berubah. Pada tingkat ini, mereka akan dihilangkan. Peluang pemain tidak dikenal yang berpartisipasi dalam pertandingan pemrosesan target, yang hanya diisi oleh pemain di 80 teratas mendekati 0. Itu sebabnya, tidak ada yang mengharapkan apapun dari Grid. Di sisi lain, para pemain dari 8 negara di sekitar Yura, dan berusaha menghadapi pukulan terakhir. Memaksa pemainku untuk keluar, itu sudah berakhir untuk negara kita sekarang. Aku akan membunuhmu sendiri. Ini. Regas mencoba menghentikan mereka, tapi itu tidak mungkin. Matt tiba-tiba lebih gesit daripada Faker, dan terus mengejarnya. Dia tidak membiarkan Regas melarikan diri. Pepeok. Matt menyerang Regas dengan tongkat sambil melotot tajam. Kamu menghancurkan segalanya. Jika bukan karenamu, Yura akan dengan mudah ditangani, dan kami tidak akan membuang banyak waktu. Melihat papan skor, AS, Prancis, Brasil, Cina, dan Jepang semuanya melebihi 50 poin. Korea Selatan memiliki 78 poin, tapi cepat atau lambat Yura akan mati. Dia bukan masalahnya, namun para pemain dari negara lain masih kuat. Tidak mungkin untuk menutup celah 50 poin itu. Mati. Yura diserang oleh beberapa senjata, sementara klub membidik Regas. Regas bisa menembus krisis sendirian. Dia bisa melepaskan daging dan tulangnya. Dia melakukan serangan balik tepat setelah dipukul oleh klub. Di sisi lain, Yura tidak berdaya. Mananya habis, dan senjata baru saja akan menusuk lehernya. Tidak. Yura. Itu adalah akhir dari satu-satunya harapan Korea Selatan. Penonton dan penonton Korea berteriak. Di sisi lain, para penonton asing bersorak.
Korea Selatan harus lockout dari sini. Jelas. Jutaan orang yang menonton kompetisi tidak ragu, jika Yura akan mati. Kecuali satu orang. Caeyeng. 7 bilah emas jatuh dari langit. Mereka secara akurat menangkis senjata yang akan mengenai Yura. Apa? Peringkat yang dicegah dari mengambil kehidupan Yura yang tercengang. Siapa yang ikut campur? Mereka merasa ragu dan mengangkat kepala ke arah pedang itu berasal. Kamera juga mengikuti mereka. Langit biru terperangkap dalam relay yang dikirim ke seluruh dunia. Betul sekali, itu hanya langit. Tidak ada. Tentunya, bila datang dari sana. Apa ini? Ranker, komentator, dan pakar. Saat para penonton dan penonton merasa bingung. Penjahat itu telah muncul. Seorang pria muda bernama Grid muncul di belakang Ranker yang menatap langit. Heok. Kapan? Itu adalah situasi yang tidak terduga. Suara seorang pria terdengar, di mana tidak ada apa-apa. Apakah dia orang yang bersembunyi seperti Faker? Jika demikian, orang tersebut harus menjadi pembangkit tenaga listrik. Para Ranker merasakan sensasi yang lebih menakutkan dan berbalik. Tapi, sudah terlambat. Grid Sword yang gelap sudah diayunkan. Kuak. Perwakilan terkuat dari masing-masing negara, dikeluarkan dengan satu serangan. Orang-orang yang mendukung 8 negara sangat terkejut. Grid tahu lebih baik daripada orang lain, bagaimana serangan kejutan bisa berubah menjadi putus asa, dan memperingatkan mereka. Bersiaplah sepenuhnya. Kamu akan mengalami hal yang sama mulai sekarang. Taak. Grid menjentikkan jarinya. Kemudian, 7 bilah yang melindungi Yura untuk terbang ke langit, dan mulai menyerang sasaran yang terbang dengan kecepatan 40 meter per detik. Peng. Fragmen target yang meledak, memenuhi layar. Skor berhenti dari tim Korea dimulai lagi, sementara Grid melepas hoodie zip up, sementara musuh menatap bilah emas. Dia mengenakan armor cemerlang yang berwarna merah, emas, dan hitam. Game satu sisi, mulai. Apakah ini iblis? Pria berambut hitam sombong di langit. Mulutnya bukan masalah. Ini serius. Mereka kehilangan 4 damage dealer untuk Yura. Sekarang, 8 dari 11 pemain yang tersisa dari 8 negara, tidak dapat bergerak. Wah! Para penonton Korea bersorak serempak. Tidak ada orang yang mengerutkan kening pada Grid sekarang. Mereka senang dengan penampilan Grid yang spektakuler.